di mana volatility adalah berupa ancaman keamanan maritim yang bersifat tidak mudah diatasi. Secara umum, kondisi keamanan Indonesia cukup stabil, namun konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan Indonesia menjadi negara dengan tingkat kerawanan tinggi dan bervariasi. Patroli bersama atau patroli terkoordinasi di wilayah di mana seringnya ditangkap atau disandera laut-laut Indonesia yang dibawa oleh Abu Sayyaf Group. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih Bapak Moderator. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kasal. Seyogianya beliau yang akan hadir di sini menyampaikan makalahnya atau sambutan narasinya beliau. Namun karena ada kegiatan dengan Panglima TNI tidak bisa ditinggalkan, maka kami diperintahkan untuk mewakili beliau. Saya akan membacakan narasi dari amanat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gubernur Kaltara. Kemudian di sini hadir juga dari DPD RI mungkin yang masih ada. Kemudian yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, ada Ibu. Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dan yang saya hormati para narasumber lainnya, Dewan Pakar, Dewan Pembina, staf ahli Aspek Sindo, serta para peserta Rakornas Aspek Sindo tahun 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya pada Aspek Sindo selaku penyelenggara Rakornas ini, serta pada seluruh narasumber dan pembicara serta para peserta Rakornas yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat walaupun pada saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua. Pada Rakornas kali ini topik yang diberikan pada kami adalah peran pemerintahan daerah, kepulauan, dan pesisir di bidang keamanan laut untuk kedaulatan wilayah perbatasan. Para hadirin Rakornas Aspek Sindo tahun 2021 yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai pembuka paparan ini saya sampaikan beberapa agenda yang akan disampaikan, yaitu yang pertama adalah perkembangan lingkungan strategis, kemudian Indonesia sebagai poros maritim dunia, kemudian pokok kebijakan umum pertahanan negara, dan yang keempat tugas dan peran TNI Angkatan Laut, serta yang kelima adalah peran pemerintahan daerah, kepulauan, dan pesisir di bidang keamanan laut untuk kedaulatan wilayah perbatasan. Berbicara tentang keamanan laut tidak bisa lepas dari perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran global, regional maupun nasional. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan lingkungan strategis, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang masing-masing dapat dimaknai sebagai berikut, di mana volatility adalah berupa ancaman keamanan maritim yang bersifat tidak mudah diatasi. Kemudian uncertainty bermakna bahwa ancaman keamanan maritim itu dapat muncul tanpa diduga. Complexity, bahwa isu keamanan maritim tidak dapat berdiri sendiri namun terkait dengan berbagai aspek dan kepentingan serta dimensi yang luas, mulai dari ekonomi, politik, hingga budaya dan sosial. Dan yang terakhir, ambiguity, berarti bahwa isu keamanan maritim dapat menjadi multitafsir dan berada di daerah yang abu-abu atau gray area, di mana ketidakpastian serta perspektif penafsiran sangat dominan. Melihat dari
perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, geopolitik dunia saat ini masih dihadapkan pada kompetisi antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Perkembangan politik di kawasan Asia Selatan dan Asia Timur masih menunjukkan instabilitas serta dapat mempengaruhi situasi keamanan kawasan, seperti misalnya sengketa Laut Cina Selatan dan permasalahan wilayah perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga, khususnya di laut. Sedangkan pada tataran nasional, secara umum kondisi keamanan Indonesia cukup stabil, namun konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan Indonesia menjadi negara dengan tingkat kerawanan tinggi dan bervariasi, khususnya dalam domain kemaritiman, seperti halnya ada pelanggaran wilayah perbatasan, penyalahgunaan alki, pembajakan, perompakan bersenjata terhadap kapal-kapal, kemudian kecelakaan di laut, penyelundupan barang-barang ilegal, kemudian pencemaran laut, perdagangan narkoba seperti tadi yang disampaikan Bapak Gubernur, kemudian human trafficking dan penangkapan ikan secara ilegal, serta yang terakhir ini masih kita alami saat ini yaitu krisis pandemi COVID-19. Indonesia sebagai poros maritim dunia dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dengan beberapa pilar yang tercantum dalam Perpres nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Pilar yang erat kaitannya dengan tugas TNI Angkatan Laut antara lain adalah pilar kedua, yaitu pertahanan keamanan, menegakkan hukum dan keselamatan di laut. Maka TNI Angkatan Laut harus melaksanakan pembangunan kekuatan pertahanan maritim nasional dengan melibatkan seluruh aspek pertahanan maritim lainnya. Selanjutnya adalah pilar ketujuh, yaitu diplomasi maritim. Dalam hal ini TNI Angkatan Laut mendukung kebijakan luar negeri melalui kegiatan latihan dan operasi baik bersifat bilateral maupun multilateral, serta berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur, bahwa saat ini kita dengan Filipina dan Malaysia melaksanakan patroli bersama atau patroli terkoordinasi di wilayah di mana seringnya ditangkap atau disandera pelaut-pelaut Indonesia yang dibawa oleh Abu Sayyaf Group. Kemudian kita juga berpartisipasi dalam mengirimkan misi perdamaian dunia dengan mengirimkan kapal perang ke Libanon, perairan Libanon sebagai contoh. Pokok kebijakan umum pertahanan negara di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Oleh karena itu, Perpres RI nomor 8 tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara sebagai aturan pengelolaan sistem pertahanan menyatakan kebijakan umum pertahanan negara diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan melalui peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan negara. Di samping itu, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara menyebutkan komponen utama adalah TNI, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang dikerahkan guna memperkuat komponen utama, dan komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarpras, sarana prasarana nasional yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer dan peperangan hibrida. Menteri Pertahanan RI menekankan amanat konstitusi tentang hak dan kewajiban bela negara, implementasi Sishan Kamrata, konsep perang semesta, serta rencana pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara. Pertahanan negara mencakup pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai sistem pertahanan yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Mungkin untuk pertahanan militer sudah tidak asing lagi bagi
Bapak-bapak Ibu sekalian. Namun sekarang yang berkembang adalah pertahanan nirmiliter. Pertahanan terhadap ancaman non-militer yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi pertahanan nirmiliter ini dilaksanakan dengan menempatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi serta didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa. Pembangunan pertahanan meliputi kegiatan pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran bela negara sebagai pondasi sistem hankam rata guna membangun daya tangkal dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi. Pembinaan kemampuan militer matra laut bagi Angkatan Laut diarahkan untuk melindungi kedaulatan dan menegakkan hukum di wilayah yurisdiksi nasional dan melaksanakan diplomasi Angkatan Laut sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, serta pembinaan komponen pendukung untuk meningkatkan kualitas dan atau kuantitas dalam usaha pertahanan negara. Persepsi keamanan laut sebagai acuan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas adalah keamanan laut tidak terbatas hanya pada masalah penegakan hukum dan kedaulatan semata, namun juga adanya jaminan bahwa laut harus bebas dari segala gangguan dan berbagai ancaman yang berupa ancaman kekerasan atau free from violence threat, ancaman navigasi, free from navigational hazard, dan ancaman pelanggaran hukum, free from law transgression threat, serta ancaman terhadap sumber daya kelautan, free from natural resources tribulation, sehingga laut dapat digunakan segenap pengguna laut. Tugas dan peran TNI Angkatan Laut dengan persepsi keamanan laut di atas, maka tugas dan perannya diamanahkan oleh undang-undang, baik Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dan juga terdapat dalam doktrin TNI Tridek serta dalam doktrin TNI Angkatan Laut Jalas Veva Jaya Mahe bahwa TNI Angkatan Laut memiliki peran dalam penjagaan keamanan dan penegakan hukum di laut sebagai amanat undang-undang. Maka TNI Angkatan Laut bertanggung jawab dan berkewajiban mendukung upaya-upaya mewujudkan stabilitas dan keamanan laut di seluruh wilayah perairan Indonesia.